dalam kitab Ratibul Haddad. Sekarang bahasanya adalah kalimat thayyibah yang berbunyi a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kalimat a'udzu itu sering kita ucapkan ketika membaca Al-Qur'an. A'udzu dalam konteks bahasa kita maknanya saya berlindung. Ya, saya berlindung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah, ya, dari godaan setan yang terkutuk. Ya. A'udzu bikalimatillahi tammat. Kata tamat sering kita ucapkan. A'udzu, aku berlindung, bikalimat, dengan kalimat-kalimat yang di dalamnya ada lafaz Allah. Bikalimatillah, ya, dengan kalimat Allah seperti bismillah, a'udzubillah, dan banyak lagi. Ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, itu nama-nama Allah. Jadi kalau ibu pernah mendengar orang baca baca manaqib Syekh, ya pernah Bu ya? Di sana ada keterangan kalau nanti ada hambatan sebut nama saya 3 kali, ya Saman, ya Saman. Ini bukan berarti minta bantuan kepada makhluk yang namanya Syekh Saman. Di situ ketika Syekh Saman mengatakan sebut nama saya 3 kali, Syekh Saman lagi konsentrasi kepada Allah. Cuma yang mendengar ini enggak ada batasan, karena tingkatan orang itu beda-beda. Ya, makanya kalau bicara ilmu tasawuf, ilmu tauhid, kudu hati-hati betul. Ya, hati-hati betul. Ketika Syekh Saman mengatakan itu, sebetulnya Syekh Saman yang diingatnya itu Allah, bukan dirinya. Cuma kan orang nggak semuanya paham. Ya, sama juga Syekh Siti Jenar. Ibu pernah mendengar Siti Jenar? Ya, Siti Jenar itu menurut cerita, saya yakin kalau yang cerita orang-orang soleh dan kualitas keilmian ilmunya tentang ilmu tasawuf itu ada, ya. Jadi ketika Siti Jenar itu berawal dari cacing, tahu cacing? Obat apa itu? Obat kalau lagi meriang, ya Pak, obat panas, ya, itu cacing. Ini dengan izin Allah, orang-orang soleh, ya, memohon kepada Allah, cacing itu biar dijadikan makhluk Allah berupa manusia. Takdir Allah, jadilah manusia orang yang paling tinggi kualitas keimanannya. Artinya di kalangan, bukan di kalangan Nabi, bukan di kalangan Rasul, di bawah itulah pada waktu itu orang yang hebat. Sehingga kehebatan Siti Jenar itu sampai dirinya itu lupa menyebut dengan kalimat tidak ada di jubahku kecuali Allah. Ya. Jadi orang yang mendengar salah paham lagi. Oh, ada orang namanya Siti Jenar, dia ngaku Tuhan, ngaku Allah. Ya. Beda dengan orang sekarang. Kalau orang sekarang ngaku Tuhan, memang itu mah bodoh. Ya. Orang kagak pernah sholat, ya, nggak pernah puasa, nggak pernah ibadah, terus ngakunya makrifat. Itu mah yang kagak benar, jangan ditiru. Kalau yang saya ceritakan ini memang kualitas ubudiyahnya, sesembahan kepada Allahnya lebih diutamakan. Kalau kelas kita, ini kelas kita belum mencapai puncak seperti itu, masih jauh.
ibarat sensitif jenar itu sampai 100, kalau kita 0,0,0,0 satu aja. ya, kalau terakhir 1 dah udah cakep banget ya, belum 2, belum 3, belum 4 lah. Terus yang macam kayak kita, alhamdulillah puasa kita jalani, sholat kita laksanakan. Terus ada orang kagak puasa, nggak sholat, ya ngakunya makrifat, surganya udah dijamin, surga bapak moyangnya. Ya, nggak ada. Hati-hati Bu, dokter ini sudah menjalar, ya, menjalar kayak ubi jalar jadinya. Ya. Jalan, hati-hati itu. Jadi kembali lagi, orang-orang dulu seperti tadi saya katakan, saya sama. Ketika bilang sebut nama saya 3 kali, ya sama, ya sama, ya sama. Saya sama pada saat itu lupa, yang ada ingatnya sama Allah. Orang kalau sudah jatuh cinta, itu lebih sayang dari yang dicinta. Ini kan semuanya pernah merasakan cinta dengan seseorang, ya kan? Kalau sudah bicara cinta, aku korbankan untukmu segala apa yang ada di diriku, ku kerahkan semuanya. Itu cinta. Nah, sesaman kecintaan dirinya kepada Allah itu melebihi kecintaan dirinya, sehingga dia lupa. Kita sebetulnya harus bisa. Dalam sholat aja kita disuruh aqimis sholat lidzikri, tunaikan sholat untuk ingat sama saya. Ini sayanya bukan saya bukan. Nah, seperti begitu. Ketika kita sholat, bukan sayanya di diri kita, bukan. Tunaikan sholat, kerjakan sholat, dirikan sholat, laksanakan sholat untuk ingat sama saya. Maksudnya lafaz saya itu Allah. Kalau yang salah memahami, bisa-bisa salah lagi, ya. Jadi yang indah, yang ideal, sholat itu Allahu Akbar, semuanya udah nggak ada itu. Itu idealnya gitu. Ibarat apa ya? Kalau ibarat target umpamanya kita dagang sehari biar targetnya mencapai 1 juta umpamanya, ya. Bukan 1 juta lagi, kenapa jadi lebih 1,5 juta? Ini cakep. Nah, begitu juga sholat, ya. Sholat targetnya Allahu Akbar, kemudian dia baca doa iftitah, dia baca suratul Fatihah. Jadi syariat-syariat fikihnya tidak ditinggalkan, sesuai dengan prosedur arkanus sholat berjalan, baik itu rukun qauli, rukun fi'li dan semuanya. Tapi dia benar-benar cuma Allah yang ada di dirinya, sampai dirinya nggak sadar dia Allahu Akbar, tahu-tahu assalamualaikum, assalamualaikum, dan dirinya nggak sadar. Orang yang memantau dia itu normal, rukun sholatnya ada, yang gitu. Itu yang benar. Nah, kalau kelas cinta Allahu Akbar, ingat jemuran. Siapa itu ya? Kok tahu ya? Ya, siapa itu ya? Po, lu mau bareng sama gua kondangan po? Oh, ya si Anu. Itu kelas kita masih jauh. Ibadah kita itu masih jauh dari target yang dicapai oleh kita, belum mencapai 100%. Masih kelasnya 0,0,0,1. Ya. Kita hanya menjalankan perintah Allah, terserah Allah. Mudah-mudahan walaupun ibadahnya seperti ini,
Allah tahu kemampuan kita, sudah tawakal tuh Allah. Ya Allah, saya kepengen sholat seperti orang-orang yang soleh. Ini pernah saya bicara di sini. Imam Syafi'i. Bu, Pak Ima kenal Imam Syafi'i? So Ima kenal, so Ima. Kalau kenal Pak Ima terlambat. Jadi kalau masih ada, saya arahkan depan stasiun kereta api Tambun Road ke sana, atau lewat Darussalam lurus. Ya, di sana namanya ada Ustaz Syafi'i. Oh iya, kedatangan. Atau Bang Mahfuz Syafi'i. Ya, orangnya udah nggak ada semuanya. Iya. Ya, nah Imam Syafi'i, pendidikannya, ajarannya, komandannya, bendera kita, ya, dalam segala pendapat melakukan ibadah sholat, prosedurnya, arahnya dari Imam Syafi'i. Contoh, waktu sholat subuh kita ada tambahannya melalui tambahan doa kunut. Itu yang mengajarkan Imam Syafi'i. Jujur, kayaknya di antara kita, bukan kayaknya, kita nggak pernah ketemu dengan Imam Syafi'i. Masanya juga udah jauh 600-an tahun yang lalu, kita nggak tahu. Tapi alhamdulillah dari beliau turun temurun, dan itu Imam Syafi'i bukan orang Tambun. Ya, orang yang berada di luar Indonesia, ya, jauh. Alhamdulillah sampai ke Al-Wahyu. Ya, enggak tanggung sampai ke Al-Wahyu. Di Al-Wahyu pakainya kunut sholat subuh. Berarti ajaran Imam Syafi'i. Beliau mengatakan uhibbus shalihin walastu minhum. Itu omongan Imam Syafi'i. Saya itu mencintai orang-orang yang soleh sekalipun saya enggak soleh. Ya. Orang alim luar biasa sampai mengatakan saya ini mencintai orang-orang soleh. Nah, kalau kita kadang-kadang lain, uhibbu supermi. Saya cinta supermi. Ya, makan kerjaan kita, ibadah kita jauh dari target yang kita harapkan. Kita cintanya kuliner. Ya, tadi saya mau kemari tuh nongkrong di sana, lagi nyetel kuliner. Enggak taunya yang ada itu di postingan itu sop janda, Jawa Sunda, bukannya Jawa, bukannya janda yang janda biasa di sana. Jadi Jawa Sunda itu orang makan hampir semeja habis dia. Astagfirullahaladzim. Perut apa itu orang? Mulut apa itu orang? Islam, mohon maaf Bu, ini bukannya merespon orang berbudang itu. Kita jangan meniru gitu, jangan. Ya, jangan meniru gitu, jangan. Bukan saja urusan kantong jadi kering, bukan. Memang sunnah Nabi makan enggak begitu. Ya, bahkan Nabi menyarankan sebelum kenyang berhenti. Kan gitu. Ajarlah ini sop janda tanpa pedas, sop janda setengah pedas, sop janda super pedas. Ya. Terus ini lauk yang lain itu bisa habis semeja dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Cikarang janda ya dimakan seketika. Masya Allah, luar biasa. Nah, kembali lagi Imam Syafi'i menjadi rujukan kita, ya, menjadi tauladan kita. Barangkali kalau secara sentralnya yang kita tiru adalah akhlak Nabi, ya. 15 abad. Sekarang kan tahun 1447, hampir mencapai 15 abad.
Mungkin kalau Imam Syafi'i 6 abad yang lalu kurang lebih ya, 6 abad atau berapa abad yang lalu, itu harus kita bisa tiru itu. Jadi Imam Syafi'i ngomongnya kalau bahasa kita, gue seneng banget sama orang-orang yang soleh. Kapan gue bisa kayak dia soleh gitu kan bahasa kita tuh ya. Tapi saya belum bisa soleh-soleh juga. Mudah-mudahan efek dari saya cinta sama orang yang soleh, nanti orang yang soleh bisa ngebantuin gua di akhirat. Uhibbus sholihin walastu minhum wala'alli an anala bihim syafa'ah. Itu kalimatnya uhibbu alif ya hamzah ha ba as-sholihin alif lam shad alif lam ha ya nun. Uhibbus sholihin walastu waw lam sin tak maftuha. Ya, bukan tak marbudah tapi tak maftuha. Taknya tak taknis. Walastu minhum. Nah, kalau orang di sana ngomongnya lisa. Tetapi la lisa. Saya belum makan gitu ya. Lisa belum. Laisa itu artinya tidak. Walastu, sebab laisa laisu laisata laisna lista listuma listum itu dalam tafsir, dalam tasrif beda. Kalau tasrif itu ilmu yang memalingkan, ya memalingkan. Dalam Al-Quran itu bahasa Arab itu satu kata bisa beribu-ribu kata dan berbeda makna. Kalau dalam bahasa kita kan, bahasa kita mudah bu, ya, saya makan, ibu makan, anak makan, bapak makan, mereka makan. Kalimat makannya nggak berubah, mau saya mau kalian tetap. Tapi dalam bahasa Arab kata saya, kata dia itu udah berubah. Saya makan, anak akulu. Dia makan, dianya ditanya lagi, maksudnya dia yang perempuan apa laki-laki? Lain lagi tuh. Kalau dianya laki-laki, buaya ulu. Ya. Kalau dia tak ulu. Itu berarti ibu sering ngomong bahasa Arab itu, tolong belikan Yakult. Itu mah minuman. Ya, minuman. Subhanallah. Jadi uniknya dalam bahasa, perilaku mereka itu orang yang soleh. Kita cinta sama orang soleh. Sekarang banyak orang mempelintir, ya, supaya benci sama orang soleh. Sekarang gitu tuh bu, ya. Jadi mencari celah-celah supaya orang yang cinta sama orang soleh ini supaya keder, supaya benci. Dan itu ada provokatornya. Bahasa kita provokator itu apa? Orang suka ngompor-ngomporin, ya, masih kagak ngerti juga ngompor-ngomporin, pulang aja tarik dapur ketemu kompor, ya, manasin, bisa juga hair dryer panas, ya. Kembali lagi nanti jadi aprak-aprakan kemana-mana, ya. Jadi a'udzu bikalimatillahi tammah. Kalau dalam aktivitas itu selalu minta perlindungan kepada Allah, intinya gitu. Bahasa kita bismillahirrahmanirrahim. Apapun yang kita lakukan selagi itu kebaikan, menyebut nama Allah. Tapi kalau orang melakukan ketidakbaikan kayaknya jarang menyebut nama Allah. Gua menyolong mangga bismillahirrahmanirrahim. Itu penghinaan itu. Ya. Maling zaman dulu kan, naudzubillah dari zaman dulu ngegasir. Ya. Ngegasirnya menjelang subuh, orang lagi pada tidur. Ya. Enggak mungkin dia mau ngegasir, mau nyolong di rumah orang. Bangun jam 2 dia wiridan, dia baca tasbih 1000 kali, ya sholawat 1000 kali. Kayak kagak bakalan
kagak bakalan, karena dia sudah bersekutu dengan iblis, dengan setan. Ya, tahu udah bersekutu. Sekutu sebetulnya kecil. 2 kutu, 3 kutu, 4 kutu aja kecil. Apalagi sekutu. Ya Allah, belok lagi. Oh ya. Aku berlindung kepada Allah dengan kalimat-kalimat Allah at-tammah. Tamat itu artinya kamil. Kamil itu artinya sempurna. Ada doa kamilin. Bagaimana? Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman. Itu dibaca. Salawat itu ya. Iya. Salawat. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah, kalimat Allah yang sempurna. Ya, perlindungan minta kepada Allah melalui nama-nama yang sempurna itu supaya terhindar min syarri ma khalaq, dari keburukan-keburukan yang ada, yang sudah Allah ciptakan. Semuanya yang baik, semuanya yang buruk, itu semuanya ciptaan Allah. Nah, naudzubillah dzalik. Kalau ada orang ditakdirkan kerjaannya menipu, memang dia ditulisnya sama Allah, orang ini takdirnya tukang tipu. Di sana udah ditulis. Ada takdirnya tukang jambret, ya kan? Jadi di alam semesta, di dunia ini, kalau kita kembalikan ke renungan diri kita, ya Allah, saya terima kasih tidak ditakdirkan menjadi orang yang seperti itu. Ini nikmat besar, ya. Termasuk ya Allah, alhamdulillah, Engkau ciptakan saya jadi manusia yang sempurna. Saya lihat di YouTube, naudzubillah dzalik, orang Afrika kepalanya kecil, mirip seperti 23. Ini yang tahun 60 lebih kayaknya paham 23. Dulu kalau bayar judi zaman dulu kan pakai kode 01 Bandeng 02 Iong. Iya. Nah 23 itu nyemot, monyet kerah, ya. Tuh kasihan betul, orangnya nggak bisa bicara, wajahnya mirip kayak kerah, di kampungnya habis-habisan, dihina. Akhirnya tuh bocah kagak kuat, lari ke hutan, ya, akhirnya bersama orang hutan karena mirip wajahnya sama. Sudah naudzubillah. Nah, kita ditakdirkan oleh Allah, khalaqal insana fi ahsani taqwim. Masya Allah, ya pantas pakai kerudung pantas, pakai jilbab pantas, diperindah lagi dengan kacamata. Itu pakai kacamata. Coba kalau kaca piring, Allah, bersyukur ya Allah, bersyukur ya Allah. Nah, dari kalimat bersyukur sering menyebut nama Allah. Dalam sholat kita menyebut nama Allah, pengajian kita menyebut nama Allah, mau masak menyebut nama Allah, masuk kamar mandi nyebut nama Allah. Bagaimana nyebut nama Allah? Allah bukan bismika. Allah ini a'udzubika. Ada yang begitu, lantaran dia ikut. Ya, padahal bismika Allahumma ahya wa bismika amut doa. Doa mau bobo, masuk kamar mandi lagi. Ya, spontan mengikuti, biasa ada orang. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Kalimat ini sering dibaca tidak saja ibu-ibu di majlis, ya, di rumah. Ya Allah karim, kitab
manakib apa kitab Rotibul Haddad itu, ya Allah murah betul Bu. Enggak sampai seharga mangkok, satu mangkok bakso enggak sampai. Ibu kalau beli bakso di Citoti, Bekasi, Jauh banget. Titoti, Citoti. Citoti, Titoti. dibetot-betot. Titoti ya, Jauh itu amat. sekali makan 27.000. Ya Allah, itu kitab Rotibul Haddad enggak sampai 20.000. Ya paling mahal 15.000, tapi isinya melebihi dari nilai harga untuk kitab. Luar biasa. Ya, yang tadi ibu baca Rotibul Haddad nilainya bukan lagi 1 juta, bukan lagi 1 M, tidak ternilai dari kebaikan kalimat-kalimat yang kita baca. Bayangkan dari uraian pertama kalimat tauhid la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baru baca tasbih, oh subhanallah, luar biasa ya. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kata syarr itu maknanya buruk. Jadi kalau bisa, kalau ada orang namanya Syahrul, jangan diplesetin namanya Syarrun. Kadang-kadang lidah kita ini, ya lidah kita orang namanya Syahroni, ya, 2 bulan. Syahrini bulanku, Syahrini bulanku. Karena bapaknya sama emaknya kompak, udah anak kita namain Syahrini, ya, princess, ya, orangnya cantik, wajar kalau diberi nama bulanku, maksudnya bulan purnama, tanggal 15, tanggal 15, ya, tanggal 15 itu bulan gede, bukan gede, gede, ya. Kalau kelihatan dari rumah tuh kayak kurang lebih kayak kipas angin kayaknya gedenya. Ya, kelihatannya padahal bulan mah ya besar. Ya, bulan kelihatannya bagus ya. Karena bukan bulan. Pernah. Saya alhamdulillah bulannya 2. Bulan-bulan gitu. Ayo ya. Ibu kalau ke bulan tapi yang seringnya ke matahari Bu ya. Iya, padahal panas ya. Ibu matahari banyak yang bangkrut juga Bu. Iya. Matahari bisa bangkrut ya. Kalau matahari bangkrut kita cuci pakaian dan jemurnya repot juga. Gak ada ciptaan Allah, sudah Allah rancang sampai yaumul kiamah difasilitasi oleh Allah. Matahari yang fungsinya luar biasa banyaknya. Kembali ke kalimat tadi, a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kita berlindung dengan nama, dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari hal-hal yang kita tidak inginkan. Apa? Dari keburukan yang Allah ciptakan. Subhanallah, alhamdulillah. Beda Bu, orang mau berangkat menyebut nama Allah dengan tidak menyebut nama Allah. Ya, ini secara batin bukan kebatinan. Lain Bu ya, ilmu batin sama ilmu kebatinan beda tuh. Jangan, walaupun kalimatnya hampir 11-12 hampir mirip. Jadi kalau ilmu batin itu kaitannya dengan ilahiyah dengan Tuhan, ya, mendekat kepada Allah, sering curhat sama Allah, menyebut nama Allah, menyebut nama Rasulullah, minta ampun kepada Allah, sering dekat sama Allah. Ini namanya ilmu menuju ilmu batin. Kalau ilmu kebatinan itu yang nggak mempan dibaca, ya kan, itu namanya ilmu kebatinan. Biasanya kaitan dengan ilmu bela diri. Ya, ilmu bela diri itu ilmu yang serakah. Kenapa?
ngebelain dirinya doang. Ya, maksudnya ilmu bela jamaah gitu ya. Jadi nggak serahkan ke sendirian, ilmu bela diri. Ya, subhanallah, alhamdulillah. Satu di antaranya kalimat-kalimat thayyibah ini yang sudah dilazimkan, jangan bosan-bosan. Saya dan kita saling mengingatkan, banyaklah baca di rumah. Dan pernah juga saya berulang kali Rotibul Haddad itu sudah diijazahkan oleh Al-Haddad, ya, Imam Al-Haddad. Saya jadi sebelum beliau wafat mengatakan siapa saja yang membaca kitab Rotibul Haddad saya ijazahkan, sekalipun saya tidak secara langsung ketemu. Sebab nih kitab ini bukan orang Tambun aja, Bu. Yang baca ini orang se-Jawa Barat. Orang se-Jawa Barat juga tidak saja orang Jawa Barat, Jawa Tengah juga baca, Jawa Timur, Madura, ya, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, nyebrang lagi ke Brunei, ya, ke Patani, tahu Patani? Di Thailand. Sebab Thailand itu bukan seperti kita, ya, didominasi sama orang non-muslim. Kampung Patani itu daerah khusus muslim, ya, daerah khusus muslim. Patonion, ya, orang-orang Patani. Dulu waktu saya di Saudi itu tetangga kamar orang Patani, orang Thailand, ya, dia ngerti bahasa kita, tapi kita nggak ngerti bahasa dia. Ya, jadi orang sana kalau dulu Ustadzah Dr. Profesor Suryani Thohir itu ngaji di kampung Patani itu sebulan sekali. Ibu Tuti Alawiyah kan udah pernah ada, ya. Kemudian juga para habaib, ya, ngajar ke sana. Pakai kitabnya yang kita pelajari, di antara ini Rotibul Haddad, kitab sifat 20, ya. Jangan sifat doang, sifat 20 Sifat mata. ya. Sifat sering banget ya. Sifat 20 ini kita belum membahas sifat 20 nih. Ya. Terus kitab perukunan. Perukunan itu tulisannya Arab, bunyinya Melayu. Nah, itu kitab perukunan termasuk kitab 20. Dan di luar Indonesia, di Singapura, di Brunei, di Patani, ya, di Malaysia, di Kuala Lumpur, itu pakai kitab itu, Bu, sampai sekarang, ya. Allahu Akbar. Ini maksudnya, naudzubillah dzalik, bukan apa ya? Ini cerita masa lalu. Ketika ada di Kampung Baharu di Kuala Lumpur, saya diajak sama Dr. Profesor Pak Musa Fatullah. Dia itu orang Indonesia yang dulu pada masanya keluar dari Al-Azhar University, nggak boleh masuk ke Indonesia karena kitabnya banyak, nggak boleh masuk. Akhirnya teman yang di Malaysia sudah, saya tanggung jawab kamu ke kampung saya aja di Kuala Lumpur. Nanti saya bantu urus kamu orang biar bisa menjadi warga Malaysia. Takdir Allah menentukan, ya, memang takdirnya orang itu jadi orang Malaysia. Terus Allah pertemukan tahun 86. Saya diajak-ajak ke Sungai Besar, ke Kampung Jawa, ngajinya diantaranya pakai kitab itu. Beliau itu adalah dosen UKM, University Kerajaan Malaysia. Ya, subhanallah, beberapa tahun yang lalu sempat anaknya komunikasi dalam keadaan yang sudah parah sakitnya. Ya, kalau dari sini ke Siluman saya langsung pergi karena nyebrang minimal biayanya agak besar, akhirnya cuma WA, ya. Wallahu a'lam, kabarnya agak berat penyakitnya. Jadi itu sekilas, ya. Kembali lagi, jadi kitab-kitab yang dulu dipakai sama orang-orang tua kita sekarang sudah ada berkurang. Sudah ada berkurang. Barangkali coba nganggur-nganggur, tidak semuanya anak-anak itu ngerti sifat 20. Ya, kalau mama udah masalah sifat udah
Alhamdulillah. Ya, kalau bisa ditanya udah hafal semuanya. Ilok tiap hari makan sifat kagak apa, kesempatan aja. Ya, termasuk kita perukunan. Ya, tuh taraweh yang juga dibaca itu dari kitab itu, Bu. Kitab perukunan itu. Ya, fadlan minallahi ta'ala wa ni'mah. Ya, subhanallah subhanallah. Suatu saat kita panjang umur, kalau ini nanti bahasan rotibul adat sudah selesai, nanti kita pindah ya supaya dia pengajian kita bervariasi dapatnya. Insya Allah. Baik, Ibu sekalian, berbunyi a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Barangkali sampai di sini dahulu. Ada yang mau bertanya? Aku yang setengah ngantuk, yang ngantuk, ya. Janganlah ganggu diriku yang sedang ngantuk, ya. Gak apa-apa, ya ibu yang lelah, gak apa-apa. Pak Imam mau tidur gak apa-apa. Ntar kita tinggal Pak Imam. Dengerin, ini ada pertanyaan gini, Mak. Bagaimana proses untuk mencapai husnul khatimah? Maksudnya gitu kali ya, supaya jadi husnul khatimah. Kalau dilihat dari sisi bahasa, husnul itu berasal dari kata hasan. Hasan itu baik. Hasan itu baik atau muannasnya hasanah. Soleh itu baik atau muannasnya solehah. Khair itu baik atau muannasnya adalah khairiyah. Toyib, toyibah itu semakna, ya. Dan bagaimana prosesnya untuk mencapai husnul khatimah? Kata khotimah itu penutup, khotam. Khotam itu kita juga bilang khataman Quran. Cuma karena bahasanya jadi bahasa Indonesia bunyinya khataman, padahal khotaman. Ya, kalau di film The Wild West, ini kayaknya yang muda mah mereka tahu. Atau film Bonanza terakhirnya The End. Kalau bahasa kita The End. Itu namanya khotam. Tamat, sempurna, tutup, selesai, finish. Ya, itu supaya hidup ini di ujung finish. Kita nanti bakalan finish. Ini lagi start. Lagi OTW. Ya kan bahasa ini kan bilang, halo, udah sampai di mana? Ya ini lagi OTW, pada masih duduk. Tahu baik. Allahu Akbar. Ini kita lagi OTW ini, ya, menuju proses liang lahat. Bagaimana supaya mencapai husnul khatimah? Sedangkan manusia itu kata Rasulullah, inna imanal mar'i yazidu bit ta'at wa yanqusu bil ma'siyah. Jadi iman orang seseorang itu kadang-kadang naik gitu ya. Ibaratnya nih kalau bahasa kita, kalau lagi bener rajin banget. Ya. Kalau lagi bener rajin banget. Tapi kalau giliran udah mabok, udah kagak mau, malas, kagak bisa datang. Nah, itu iman seseorang. Dan bagaimana ketika lagi turun, berarti ini kita lagi nggak baik ini. Ada hal-hal yang sifatnya lepas diri sama Allah. Tapi Allah kasih jalan, kata Rasulullah, kullu bani Adam khata'un. Setiap manusia, bani Adam itu ya kita manusia. Bani Adam itu keturunan Nabi Adam. Pasti keturunan Nabi Adam itu punya khata'un, punya kesalahan. Kata Rasulullah, wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baiknya kesalahan adalah bertaubat. Istighfar. Ya, istighfar, jemput ya Allah, kagak kena mandi taib jadi disuruh istighfar, suruh nyebut. Makanya datang ke pengajian. Kalau dibilang nyebut maksudnya la ilaha
tuh. Iya. Husnul khotimah. Ya, nyebut la ilaha illallah, udah tidur panjang. Ya, tahu-tahu bangun, kata malaikat mungkin, kok bangun kok, gue mendengar dulu. Ya Allah, minta satu di antara caranya husnul khotimah. Yang pertama, jangan putus kepada Allah. Itu puncak udah. Makanya Allah bilang udzurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Pagi, siang, sore, petang, malam, tengah malam, yang indah itu tidak terputus kita ingat sama Allah. Itu yang indah itu. Kenapa? Allah sayang sama orang beriman. Kalau bahasa kita, lu cuma jangan lupa nih sama Allah. Nanti kalau gua mutus malaikat mendadak, lu lagi nyebut nama Allah. Kan gitu berarti Allah sayang. Jadi bahasanya apa? Tidak ada orang beriman itu bete. Apa sih kalau zaman sekarang? Kalau di yang bahasa bosen, galau. bukan galau, kalau di HP itu Gabut. gabut ya. Nah, gabut bu, dekat sana itu gabut jalan. Gabus itu mah. Gabut jenuh. Iya jenuh. Ya, jenuh komplit. Jadi orang Islam itu beriman nggak ada yang namanya gabut, nggak ada yang namanya jenuh. Kenapa? Karena Allah suruh tiada waktu tanpa lupa sama Allah. Semuanya menyebut nama Allah. Dan itu yang suruh Allah, bukannya bapak kita. Ya, yang menyuruh adalah Allah melalui Nabi Muhammad. Udzurullaha dzikran katsiran. Dari situ jaminan husnul khotimah. Makanya mencapai husnul khotimah adalah ada upaya, usaha, ikhtiar, di antaranya ngumpul di majelis. Ini bagian, ya, bagian proses usaha supaya husnul khotimah. Ibu-ibu yang suka buka YouTube di Asy-Syafi'iyah, waktu itu pakai Abdullah Syafi'i masih ada. Ibu-ibu ustazah apa namanya saya lupa itu. Lagi baca lagi mimpin tahlil. Terus tiba ibu ustazah Maryam, ya bukan baca video. Ibu ustazah Maryam, Allah wa ilahukum ilahu, itu udah kalimat-kalimatnya udah di pertengahan. Pokoknya pas beliau itu baca wa ilahukum ilahu wahid, langsung jatuh. Itu bukti dia menyatakan kalimat tauhid, tidak ada Tuhan kecuali yang satu, yaitu Allah. Itu udah bukti secara zahir dia husnul khotimah. Jadi untuk mencapai husnul khotimah, sering-sering mendekat kepada Allah, bukan berarti meninggalkan kewajiban duniawi. Gua mah nggak mau dagang, nggak mau kerja, pokoknya gua mau hidup. Awan, jangan berpikir begitu. Ada orang yang begitu, ya. Ya udah, pokoknya saya mau ngaji, nggak butuh ini, nggak butuh itu. Astagfirullahaladzim, bukan begitu. Dunianya tetap dijalani, hatinya zikir sama Allah. Lo kalau nggak mau dagang, nggak mau usaha, mau makan apa, dan Allah bukan begitu maksudnya. Ya, walatan sanasi baka minad dunya wabtagi fima atakallahu darul akhirat walatan sanasi baka minad dunya. Kan itu Allah yang memberikan keterangan. Silakan cari untuk mencapai pahala urusan akhirat semaksimal mungkin. Terus kata Allah bilang walatan, don't forget. Ya kan? Walatan, jangan lupa.
ente ada bagiannya di dunia, ya. Jadi kalau lagi urusan yang tugasnya dosennya tetap ngajar, yang mengajar, pengajar, pendidik, guru, pedagang sudah aktivitasnya biasa, tapi hatinya bersama Allah. Kalau sudah datang waktu asar, sholat, umpamanya datang waktu sholat, laksanakan tindak macam itu. Jangan, saya pernah dengar almarhum Pak Kiai Dawang yang menerangkan itu kira-kira sekitar tahun 80-an. Berarti berapa tahun itu? 4-5 tahun yang lalu. Beliau bilang begini, ada camat jam 9 masih di masjid ada. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan kira itu benar. Ya. Orang la ilaha illallah salah. Dia jam 8 harus sudah ada di kantor. Ya. Dia kan digaji. Ya kan? Dia harus melayani masyarakat. Bukannya la ilaha illallah itu salah, bukan. Berangkat kerja di kantor pegang tasbih sambil menunggu masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Bukan lagi di masjid la ilaha illallah. 2 tahunnya lagi ngantri. Masyarakat lagi butuh tanda tangannya. Mohon maaf Bu, dosa Bu. Jadi cara berpikir itu jangan sempit. Sebab ada orang sekarang bilang gitu, oh nggak butuh sama ini. Udah kalau ente kagak butuh tinggal di hutan sendirian. Ono diri, jangan begitu. Guru saya tidak mengajarkan begitu. Dan kita tidak boleh meninggalkan urusan dunia. Justru urusan dunia harus dicari. Man aroda dunya fa alaihi bil ilmi wa man aroda akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aroda huma fa alaihi bil ilmi. Prosesnya dengan ilmu. Ketika dengan ilmu orang ngerti, oh ini urusan dunia, dia pelajari tentang dunia. Urusan akhirat dia pelajari tentang ilmu akhirat. Ternyata harus ada keseimbangan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Al-Fatihah. Alhamdulillah fasilitas oleh Allah kita manfaatkan ya sering, paling enggak menurut ibu itu enjoynya bersolawat apa istighfar, kan kalimat-kalimat thayyibah banyak ya, apa solawat, apa istighfar, apa tasbih itu termasuk kalimat thayyibah ya. A'udzu bi kalimatillahi tammah. Jadi pertanyaan dengan penjelasan hampir menyatu ya. Jadi intinya kita ngaji kan pengen husnul khotimah, kita sholat pengen husnul khotimah, kita bersedekah pengen husnul khotimah, sayang sama nyak babe ingin husnul khotimah, kita enggak durhaka sama orang tua kita pengen husnul khotimah. Intinya mau pergi umroh pengen husnul khotimah, mau pergi haji pengen husnul khotimah. Nah, ibu anaknya nanti anak laki-laki kalau pengen jadi husnul khotimah cari si husnul iya husnul khotimah, iya mbak, ujung yang baik ya. Semuanya prosesnya tidak ada yang tidak ingin husnul khotimah. Nah, ini kalau bahas lagi udah merasa panjang umur, saya nggak lupa, nanti kita sambung lagi. Oke? Good. Astagfirullah. Nenek dia bilang oke. Astagfirullah. Ya Rabbi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.